Halo teman-teman, jumpa lagi nih di channel saya, channel Pak Bagus tentunya. Apa kabar nih semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat keluarga ya. Seperti biasa nih teman-teman, saya akan update job IT yang masih open di PT Adi Consulting Jakarta. Langsung aja ya, simak ya. Nah, saat ini PT Adi ini sedang banyak co-partner nih teman-teman. Ya tentunya dengan perusahaan vendor IT atau yang bergerak di bidang IT consulting juga sih. Ya, tapi rata-rata di Jakarta. Nah, ini ada nih, kita open beberapa posisi SAP, ada SAP Vico nih, ya, experience minimum 5-6 tahun, 2 full cycle, ya, dan ini untuk implementation ya, please note. Projectnya semua di Jakarta nih, teman-teman ya. Nah, ini user berharap bisa ASAP atau maksimal 1 month notice, please note, ya. Kemudian ada SAP MM dan WM, ada SAP ABAP PO, kemudian ada SAP SD, kemudian juga ada SAP HR. Nah, semua ini minimum 5-6 tahun. Minimum 2 full cycle, please note ya. Kemudian lanjut ke klien kita yang lain nih, teman-teman. Ya, ini open untuk QA. Namun di sini user cari QA yang experience-nya itu di insurance. Minimum 2-5 tahun pengalaman. Oke, tentunya S1 dan diharapkan bisa join segera atau maksimal 2 week notice untuk user yang ini. Oke. Lokasinya di Mega Kuningan. Lanjut untuk klien yang sama, user butuh nih untuk RPA Business Analyst ya. Robotic Process Automation Business Analyst. Minimum 3 tahun nih ya, sampai 6 tahun. Jadi artinya level middle to senior. Nah, notice periodnya ini 2 week notice. Oke. Kemudian di klien yang sama pula juga masih open untuk senior QA. Sama ya, harus punya experience di life insurance. Lanjut ke klien kita yang lain yang bergerak di bidang information technology, lokasinya di Kuningan. Ini open untuk software QA juga. Cuman di sini user carinya nih khusus yang bisa berbahasa Mandarin, Jepang dan Korea nih, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang confidence untuk berbahasa Mandarin, Jepang dan Korea ini bisa saya bantu proses ya. Kirim aja CV-nya segera. Kemudian klien kita yang bergerak di bidang agrobisnis ya, yang memiliki ribuan hektar kelapa sawit ya, maksud saya perkebunan perkebunan kelapa sawit, ini masih open untuk product owner minimum 1,5 tahun ya. Namun kali ini teman-teman, klien kita yang satu ini sudah full WFO ya teman-teman. Jadi please note, apabila teman-teman nanti ikut prosesnya dan lolos, ini harus siap WFO. Kantornya ini di Sudirman. Oke. Lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang industrinya ini sebenarnya car rental ya. Ini masih anak perusahaan otomotif ya, industrinya otomotif skala internasional. Lokasinya di area Sunter, ini open untuk QA engineer ya. Namun di sini user cari yang levelnya middle to senior dan udah pernah atau punya pengalaman nge-lead ya, as a lead QA, please note. Okay. Kemudian klien kita bergerak di bidang perbankan swasta. Ini open untuk software engineer. Levelnya middle to senior ya. Middle-nya ini mulai dari 3 tahun ya teman-teman. Nah, untuk ini masih hybrid. Jadi nanti bisa tergantung arahan dari lead-nya. Apabila lolos ya, bisa seminggu WFA atau seminggu WFO kayak gitu ya. Lokasinya di area Kuningan. Nah, software engineer-nya ini diutamakan ini familiar microservices arsitektur ya, Angular dan Spring Boot. Please note. Oke, lanjut ke klien yang sama. Ini open untuk technical writer ya. Technical writer. Minimum experience-nya adalah 2 tahun. Nah, di sini user cari atau diutamakan yang memiliki pengalaman 2 tahun di perbankan. Please note teman-teman. Oke. Kemudian lanjut untuk klien kita di bidang perbankan plat merah atau BUMN, lokasinya di ECBD, ini masih open untuk Java developer. Levelnya 3-5 tahun. Oke, Java developer.
Spring Boot tentunya. Kemudian open juga untuk front end developer Angular, ya sama levelnya middle to senior. Kemudian ada solution analyst. Nah, untuk solution analyst ini open untuk minimal 2 tahun ya. Oke. Lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang digital payment company ya. Lokasinya ini di area Gatot Subroto. Masih open untuk Java developer, Spring Boot juga. Nah, ini minimal 2 tahun pengalaman udah bisa kita proses ya, teman-teman, untuk klien yang satu ini, digital company ya. Kemudian di sini ya, ini ada live coding ya. Jadi kurang lebih 2 jam nih, teman-teman. Jadi saya kasih tahu di awal apabila teman-teman resumenya nanti selected ya, terus di range interview atau tes kayak gitu ya, itu kurang lebih, jadi tes sama interview itu waktunya kurang lebih 2 jam. Oke, lanjut ke klien kita nih yang bergerak di bidang kecantikan nih, teman-teman. Ini grup besar ya, perusahaan grup besar yang bergerak industrinya di bidang kecantikan. Ini open untuk back-end developer ya, back-endnya Spring Boot. Dan ini user cari yang atau mengutamakan yang urgent, yang bisa join cepat atau ASAP. Ya, selama-lamanya gitu, kalau lolos itu 2 week notice ya. Atau bisa join di bulan ini, artinya di bulan September. Jadi proses misalnya minggu depan proses ya, bulan-bulan ini juga siap join gitu ya, teman-teman. Ini levelnya junior sampai middle nih. Nah, juniornya itu mulai dari 2 tahun, please note ya, teman-teman. Lanjut juga di klien yang ini juga open untuk full stack developer, sama minimum 2 tahun. Nah, full stacknya ini Kotlin, backendnya Kotlin ya, front-endnya React.js, please note ya, teman-teman. Lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang transportasi yang merupakan perusahaan terbesar se-Asia Tenggara. Lokasinya di Mampang, Kuningan. Ini masih open untuk QA automation Katalon. Please note, teman-teman, minimum 1 tahun using Katalon. Ya, kurang-kurang dikit bisa saya bantu proses. Ya, ini saat ini WFO dan WFA. Ya, jadi nanti tergantung untuk arahan lead. Kalau leadnya bilang ya di awal WFO dulu, jadi teman-teman harus siap ya, gitu ya, teman-teman. Oke, juga masih open untuk klien yang bergerak di bidang transportasi ini, Golang developer, minimum 1 tahun using Golang, ya, kurang-kurang dikit bisa saya bantu. Kemudian untuk React.js developernya juga masih open, namun untuk React.js ini minimum mesti 2 tahun ya, teman-teman, please note. Nah, nggak bosan-bosan nih, teman-teman, saya akan infoin ke teman-teman untuk klien yang bergerak di bidang transportasi ini, ya, CV-nya harus dielaborasi, ya, create apa, pakai stack apa, tools apa, database apa, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi biar resumenya selected. Oke, kemudian nanti teman-teman diminta untuk melampirkan foto berwarna background merah atau biru, is okay. Kemudian juga dilampirkan nick-nya, dan nanti ada ngisi form khusus kayak gitu ya, teman-teman. Ya, memang agak ribet, tapi di sini kalau misalnya nanti teman-teman selected, ini kansnya untuk diproses permanen ini cukup besar, teman-teman. Saya bisa katakan 95% ya. Nanti ya tentunya pastinya melewati minimal 1 tahun kontrak dulu under PT ADI, kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian klien kita yang bergerak di bidang perusahaan atau industri televisi ya, swasta, ini yang berlokasi di Mampang, ini open untuk .NET ya, .NET-nya .NET Core ya, teman-teman, please note. Minimum 1 tahun pengalaman, oke, 1 tahun pengalaman using .NET Core 6. Nah, di sini ada note-nya nih, teman-teman. Untuk WFO seminggu sekali ya. Jadi teman-teman nih sisanya itu bisa WFA. Oke. Lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang IT consulting skala internasional, masih open nih, teman-teman nih, untuk front end developer Angular, oke, atau React.js. Nah, ini ada yang cukup menarik, teman-teman. Ini klien kita ini kali ini untuk global ya, artinya kliennya ini untuk luar negeri. Jadi teman-teman mesti siap atau confidence di interview by English ya, atau nanti di tim projectnya itu bahasa pengantarnya pakai English kayak gitu ya, teman-teman, confidence ya. Nah, ini minimum 2-3 tahun experience-nya di React.js atau Angular. Nanti bisa full remote nih, teman-teman. Nah, ini yang menarik yang saya katakan tadi. Kemudian lanjut ada back-end developernya Golang ya, back-end Golang itu juga level junior sampai senior. Ini juga bisa full remote. Oke.
Kemudian ada performance tester, levelnya junior sampai senior atau lead ya. Ini juga full remote. Kemudian ada backend Java junior sampai senior, ini juga full remote ya, teman-teman please note. Kemudian iOS developernya juga level junior sampai senior, ini juga bisa full remote. Jadi silakan nih teman-teman, ayo update CV-nya, kirim segera CV-nya ya, tentunya ke src12@adiconsulting.co ya. Tentunya nanti saya akan cantumkan di sini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke klien kita bergerak di bidang industri IT juga ya. Jadi kita memang tadi seperti yang saya katakan di awal ya, kita sedang banyak co-partner dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Ini open untuk software engineer, masih open ya. Software engineer-nya ini Java ya, Spring Boot tentunya, minimum 2-3 tahun. Nah, ini juga cukup menarik. Di sini apabila lolos teman-teman klien ini ya, 1 tahun PKWT dulu, kemudian lanjut ke permanen teman-teman. Tentunya dengan 3 bulan probation. Oke, please note. Kemudian ada head product ya, di klien yang sama ini. Head product ini ya teman-teman ya, please note ya, saya bacakan ya. Ini experience di SMS Blast, Omnichannel, WhatsApp Business API. Oke. Nah, ini minimum experience-nya 3-5 tahun ya, teman-teman. Please note. Kemudian ada GM Business. Ini juga levelnya senior. Mulai 7-10 tahun. Oke. Lanjut ke klien kita yang bergerak di industri otomotif skala internasional, lokasi di Sunter. Open untuk project manager ya. Nah, ini nanti ada assessment dulu ya, teman-teman, apabila resumenya selected. Minimum experience 3 tahun. Kemudian klien kita ya, ini klien baru, ini open untuk senior system analyst. Oke. Nah, di sini mesti familiar atau experience di program Java, .NET, Node.js ya, at least itu 1-2 tahun ya, teman-teman. Please note. Klien baru kita yang bergerak di bidang internasional itu finance teknologi ya. Ini juga masih open untuk cloud infrastruktur ya. Ya, with GCP skill. Google Cloud Platform ya, please note. Ini experience mulai dari 2-3 tahun ya, saya bantu proses. Oke, kemudian juga di klien yang sama juga, ini open juga technical writer ya, TW, technical writer. Kalau yang tadi yang saya sebutkan di atas, klien kita yang satu lagi itu dia minta yang experience-nya minimal 2 tahun di banking. Tapi kalau ini yang umum nih, technical writer-nya umum. Jadi teman-teman yang experience di non banking bisa saya bantu proses. Oke, teman-teman, saya rasa segitu dulu nih update dari saya di video kali ini. Semoga tetap bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi langsung aja kirim CV update-nya ke src12@adiconsulting.co. Saya bantu proses. Oke teman-teman, terima kasih udah menyaksikan video saya kali ini. Salam sehat selalu, bye-bye.